kita kadang di bawah kadang di atas ya. Dan Kak Sandi tuh sebagai suami aku ceritanya perekonomiannya tuh down gitu, dan akhirnya si perempuannya ini selingkuh gitu, dan akhirnya Kak Sandi jual narkoba jadi kurir lah kayak gitu karena terhimpit dengan ekonomi kan. Satu yang aja. Oke, pemirsa, sambil kita menunggu buka puasa ya, itu dia pas kan, alhamdulillah ya. Baru azan. Alhamdulillah, kita baca doa dulu yang. Ayo kita baca doa dulu ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan hari ini amal ibadah puasa kita sekeluarga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Biar menjadi berkah dan barakallah ya. Amin. Semua makanan yang dimakan menjadi berkah. Amin. Amin. Oke, pemirsa, langsung aja kita makan nih. Harus makan anget-anget dulu ya. Kan Iya. nanti Oh, iya. perutnya takut kaget. Tuh kan, aku kadang-kadang kan suka yang dingin. Aku suka dikasih tahu sama ini suruh minum yang hangat-hangat dulu. Manis dan hangat ya. Berbukalah dengan yang manis. Mau ini kamu sampai baiknya langsung. Enggak, aku terserah kamu. Terserah kamu. Ya. Iya. Sebelumnya udah nyampe nggak sih? Nyampe. Masih ya? Ya. Udah nyampe nggak? Masih nyampe nggak? Ini kalau masih. Maksudnya kan tinggal pilih aja nanti. Tuh pemirsa, dia kalau kasih makanan banyak banget gitu loh. Tinggal dipilih aja. Tapi terlihat agak gemukan ya Kak Sandi ya. Kok tahu sih? Bahagia ya. Bahagia kan? Berarti bahagia ya, Alhamdulillah. Kelihatan ya? Bukan ya? Jauh ya. Lebih Dari fresh dulu ya Kak. Ya, Langsung alhamdulillah. di sini ya? Di sini aja. Menemukan tambatan hati. Cie. Iya. Benar tidak? Twin flame ya, twin flame. Twin flame. Twin flame. Ujung sana aja. Nah, twin flame. Ayo kalian pada ambil aja. Iya. Kita berdua satu jam. Hah? Oh, kita berdua aja ya? Kita berdua aja. Berdua. Biar lebih romantis. Makanan favorit Kak Heni dan Kak Sandi apa nih? Kalau Kak Heni apa nih Kak Sandi? Jadi lu yang nanya ke aku. Egois ya laki-laki. Kalau Kak Sandi mas kayak bubur sumsum nih, tuh bubur sumsum. Terus buka ya? Terus sama rendang. Kemarin udah masak rendang, sekarang masaknya sop iga. Oke. Sama es buah, sate taichan juga suka. Makanya aku buatin. Ya waktu zaman-zaman pacaran dulu gitu kan. Dulu pacaran ya. Zaman-zaman dulu deket pacaran gitu kan. Gitu. Sekarang udah jadi mantan. Mantap pacar. Biasanya ini aku jadi suka taichan gitu gara-gara itu kan. Kalau Kak Heni sendiri apa nih Kak? Makanan favoritnya? Apa Pak Yo? Dia, wah, dia makanannya, kamu mau makan ya? Kamu semua dimakan sih? Masa nggak tahu mah, parah banget mah. Kamu semua dimakan sih makanannya? Kalian tahu kan? Tahu. Apa? Apa? Sop iga. Fettuccine carbonara. Spaghetti Aglio olio. Kemarin dibuatin sama Kak Sandi spaghetti aglio ya. Oh bisa masak juga Kak Sandi? Bisa, enak masakannya. Lumayan, yang ngajarin juga dia. Makanya aku bilang, ngapain masak ini ya? Oh ternyata sukanya dia gitu. Spaghetti aglio. Tapi pas aku masak gimana, enak kan? Enggak. Bener. Bener enak. Yang jangan cuma di sini doang nyenengin orang aja. Bener enak ya? Bener. Serius. Kayaknya tuh, mereka cobain kan enak juga. Kan aku mau deng. Oh iya. Parah, kita makan yang bikin yang banyak banget dia yang makan semuanya. Habis ya? Kan challenge. Oh.
Nggak pakai bohongan. Serius? Tuh. Ini romantis. Enak emang. Enak kan? Enak. Oke, yang mau cari sate Taichan, silakan hubungin kita ya. Tapi memang selalu harus ada romantisnya ya Kak Sandi ya. Dalam Apa? suatu hubungan harus ada romantisnya ya. Tah ini. Haruslah. Kalau romantis itu kan maksudnya kita benar-benar saling menyayangi satu sama lain, nggak ngelihat, maksudnya gini, nggak ngelihat siapapun gitu. Maksudnya kalau di luar tetap lah jaga etika, tapi kan kalau ini depan keluarga nggak apa-apa kan gitu. Mantap. Karena Ya. itu kalau romantis untuk menjaga hubungan supaya lebih langgeng. Itu dia. Amin. Rasanya gimana Kak Sandi? Pedas atau Pedes, tapi enak asli. Recommended. Saya belum jualan nih kita ya. Ini nggak jualan, emang dibuat khusus buat dia bikin buat aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahum ma fis samawati. bisa buka puasa bersama keluarga juga. Mungkin buat Kak Sandi pertama kali juga ya buat buka puasa. Jujur aja sih ini beneran saya pertama kalinya saya puasa bersama istri. Alhamdulillah banget gitu kan. Ini the first time. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hadiah ini kepada saya. Saya ingin mengharap ya saya mengalami ujian yang luar biasa sebagai seorang mualaf ya. Memang ternyata kan dulu saya pikir apa sih gitu. Ternyata benar ujian seorang mualaf itu memang sangat luar biasa yang dialamin. Mungkin bukan saya aja, mungkin saya mewakili mualaf-mualaf yang lain juga yang mengalami hal yang sama. Sehingga akhirnya pastilah saya yakin kan di balik sebuah
ujian itu atau kalau bilang permasalahan hidup itu pasti ada hikmahnya dan ada hadiah di belakangnya. Ya saya alhamdulillah mendapatkan hadiah itu ya sekarang bersama istri saya gitu. Walaupun tetap ada ujian-ujian berikut ya, namanya kan masalah itu selalu ada. Tapi ya bagaimana kita bisa menyikapinya gitu kan. Dari past experience atau pengalaman-pengalaman sebelumnya, kira-kira kita lebih bisa wise lah, bisa lebih wise untuk bisa menentukan sikap dan ucapan gitu. Artinya apa? Kan dibilang jangan bilang kita beriman kalau nggak diuji. Memang itu saya sering ucapkan dulu ya, dari awal-awal saya mualaf 2014 ya, dan memang itu saya alamin sampai sekarang dan alhamdulillah yang kita bertahan dengan apa keyakinan kita. Dari situ pun akhirnya saya menghargai juga keyakinan yang lain gitu, agama-agama lain, sehingga akhirnya mewujudkan sikap toleransi dalam kehidupan. Saya bersyukur gitu, apalagi keluarga saya pun akhirnya menerima ya legowo di dalam kehidupan saya sebagai seorang mualaf. Bapak saya seorang pendeta. Gitu. Nah, ini gimana nih rasa syukurnya memiliki suami yang Alhamdulillah banget ya, walaupun ujiannya Kak Sandi itu banyak banget ya, tapi ya dia tetap kokoh, tetap pada pendiriannya. Alhamdulillah tetap di Islam dan tetap Muslim. Dan ini pertama kalinya Kak Sandi melewati bulan suci Ramadan bersama istri semenjak mualaf. Bersyukur banget, mudah-mudahan tetap istiqomah walaupun ujiannya banyak, ya tetap di jalannya Allah. Nah, tadi dimasakin juga sama istri kan? Waduh, itu dia kan. Rasanya pedes tapi enak. Pedes emang, tapi enak bener. Emang rasanya pedes tapi enak banget gitu, maksudnya bukan dari pedesnya, tapi dari ya itu tadi saya bilang experience-nya. Saya sangat dalam hati saya terharu gitu kan bisa ngalamin momen seperti ini ya. Alhamdulillah aku lihal banget gitu. Dalam setiap keadaan saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu yang sudah memberikan saya nikmat-nikmat yang nggak bisa saya dustain semuanya, dan ini salah satu dari nikmat tersebut. Nah, ini dengan Kak Sandi ini emang lagi mengurangi kegiatan di bulan-bulan Ramadan ini atau gimana nih kan? Dibilang kurangin kegiatan sih enggak ya, ngeflow aja gitu, jalan begitu aja. Cuma tadi juga ada undangan, kita sebenarnya buka puasa bersama, tapi ada mamah baru pulang ke rumah gitu, jadi kita lebih pentingin orang tua ya, kita lebih konsen ke orang tua. Bukan yang nggak mau datang, tapi kan orang tua tuh segalanya ya gitu. Gimana nih Kak di bulan Ramadan ini, ada perbedaan nggak nih sama yang sebelum-sebelumnya selain pandemi kan yang membedakan kakak berdua nih? Makanya kalau saya apa dia nih gitu. Kalau saya sih tadi udah jelasin kan semua. Kak ini berarti. Sekarang kayak ini. Kalau aku perbedaan pasti ada lah ya, pasti ada perbedaan gitu, maksudnya kita kan nggak boleh menyamaratakan manusia ya, pasti ada perbedaannya dan nggak ada yang sempurna ya. Alhamdulillah sih aku lebih ngejalanin sekarang ini puasa tuh lebih nikmat lagi gitu, terus lebih banyak bersyukur karena Kak Sandi tuh terima aku apa adanya banget, dan menerima semua kekurangannya aku, dan aku pun begitu sama Kak Sandi. Ya kalau misalnya ada lebih-lebihnya dari Kak Sandi, aku anggap itu bonus ya dari Allah ya gitu, anugerah dari Allah. Begitupun Kak Sandi, jadi lebih enjoy aja, lebih nikmat aja jalanin hidup gitu, apalagi puasa bareng sama suami gitu kan. Berbeda lah pokoknya, jauh berbeda banget gitu. Biasanya kemarin-kemarin agak, maksudnya gimana ya, bisa berdiskusi gitu loh. Dia ini termasuk pendengar yang baik gitu. Jadi aku ngerasa enjoy aja sih, dan ngerasa kok banyak ya kita persamaannya gitu. Tapi ya perbedaan juga pasti ada, tapi namanya rumah tangga kan nggak ada yang sama gitu. Jadi dua sifat manusia yang berbeda ya, kita bagaimana menyikapinya aja. Dan aku merasa bersyukur banget sih dapetin Kak Sandi. Seperti apa nih sosok Kak Sandi Tumiwa di mata kamu? Kamu gimana kamu? Kan kamu ditanya kamu. Dia orangnya nurut gitu, terus orangnya baik, pendengar setia juga, terus walaupun kadang-kadang suka egois ya, tapi ya namanya laki-laki pasti kayak gitu kan. Terus apalagi ya, keras kepala juga enggak sih, tapi so far dari
100 paling minusnya tuh sekitar 30 aja lah gitu, jadi lebih banyak plusnya kan. Oh, dari Kak Sandi sendiri sosok Kak Helima gimana nih Kak? Oh, kamu manja ya, aku lupa kamu manja. Oh iya dong, saya kan penyayang ibu, Cie. Karena udah almarhum ibunya, ya udah, aku penyayang kamu. Cie. Kalau aku gimana tuh katanya di Sosoknya mata gimana kamu? di mata Kak Sandi nih? Sosoknya dia Mm-mm. kibuan, bener. Dia kibuan dan dia sangat awareness-nya tinggi ya, kepedulian juga tinggi kan. Jadi dia apa yang dibilang peka ya. Dia peka sama surrounding, jadi peka dengan tapi dia benar-benar bisa membawa saya gitu kan untuk bisa stable ya, tetap kuat di dalam menghadapi pemulihan saya kan. Jadi ya alhamdulillah lah, jadi saya bersyukur gitu kan, walaupun dengan ujian saya alamin, trauma-trauma yang saya alamin, saya bersyukur akhirnya saya diberikan seorang pasangan ya yang bisa mengerti kondisional saya gitu. Jadi dia pengertiannya sangat tinggi dan dia nerima saya padanya. Kan saya baru memulai sesuatu kan kehidupan. Jadi saya mulai dari bawah, tapi dia bisa mau menerima saya karena saya bilang sama dia juga, saya kan nggak perlu harus menunjukkan wah saya bagaimana, enggak. Ya saya begini gitu. Saya lagi memulai sesuatu, saya lagi mulai bangkit lagi, saya lagi mulai berusaha lagi, berikhtiar lagi, dan alhamdulillah dia mensupport. Ya, saya bersyukurlah ibaratnya saya menemukan berlian gitu. Amin, amin. Gitu aja. Ada Pokoknya- persiapan Kak buat bulan puasa? Mungkin kakak berdua mau bikin kue nastar bareng atau gimana nih? Kalau bikin kue sih belum ya, paling juga kayak kemarin tuh aku ajak Kak Sandi tuh ke pasar tradisional. Terus aku ajak ke swalayan juga, terus aku ajarin dia masak juga. Masaknya enak juga ternyata, walaupun aku Iya. cuma kasih tahu ini begini gini dia bisa. Alhamdulillah sih, maksudnya dia Motong-motongnya. Kak Sandi tuh orang yang kalau diajarin pasti bisa. Masak apa tuh yang paling enak kemarin? Aglio olio, aku kan suka banget spaghetti aglio olio. Wih, udah bisa masak-masakan Itali kan? Oh, Iya udah. bisa dia kasih tahu cara tinggal tambah-tambahin bumbunya gimana. Ternyata pakai begini, tuna ya. bikinnya simple ya gitu. Tapi pas dia coba enak gitu ya, udah alhamdulillah. Kegiatan pasca menikah apa aja nih Kak nih? Kegiatan banyak ya, aku tetap alhamdulillah juga di masa pandemik ini bisnis aku tetap jalan juga. Terus aku lebih merambah ke bisnis baru juga dengan produksi film bersama suami. Terus diajarin main film juga sama suami. Jadi Pas. bahagia banget gitu, maksudnya disupport dari segala hal gitu, mau Tapi karir dia mau apa gitu. Jujur ya, walaupun baru pertama kali acting gitu kan waktu di mendampingi saya, oke juga gitu. Dia bisa Alhamdulillah. bisa menyesuaikan dengan saya gitu kan. Ya ada sedikit dia salah-salah maksudnya dialog, tapi ya kita beri semangat waktu itu. So far so good ya. Mas Andi gimana biasanya di depan kamera, sekarang behind kamera? Oh enggak, saya biasa Depan juga, masih depan. ikut juga di depan juga. depan dan belakang gitu. Depan dan belakang. Iya, namanya rezeki ya gitu kan. Maksudnya kita selama masih bisa, selama masih mampu ya saya lakukan gitu loh. Jadi maksudnya nggak ngoyo gitu ya. Kalau rezekinya saya masih di depan ya saya di depan. Kalau emang rezekinya di belakang ya saya di belakang kan gitu. Jadi dibikin simple gitu kehidupan, sehingga akhirnya saya jadi ya bersyukur. Jadi makin banyak bersyukurnya. Kalau misalnya saya terlalu ngoyo, gue mesti di belakang layar gitu kan. Kayak gue harus di belakang layar. Yang ada kalau misalnya ada kesempatan untuk di depan layar, mungkin ada pemirsa juga kangen dengan acting saya kan. Akhirnya malah mengecewakan mereka gitu. Terus juga kalau saya terlalu ngoyo pengen di depan layar, kalau emang actingnya karakternya nggak cocok sama saya paksain juga nggak bagus gitu kan. Jadi Seperti artinya apa tuh Kak? Sinetron atau film? kita waktu itu ya? film Widih. tapi lebih ke digital ya. Digital. Karena kondisi pandemi kan sekarang kan layar lebar lagi sangat sulit ya. Tapi kan pasti ada juga. Saya yakin sih dengan era pandemik ini selesai, para penonton para pemirsa juga akhirnya main nonton di platform OTT lah. di studio nggak di Oh, studio layar lebar gitu iya, kan, iya. mereka bisa nonton lagi. Tapi kan dengan kondisi ini kita harus menyesuaikan ya. Jadi saya menyesuaikan dengan kondisional zaman ya, sekarang lagi era pandemik, jadi kita harus benar-benar bisa cerdas dalam menyikapi suatu usaha kan. Di mana tuh Kak? Mungkin para fans Kakak pengen tahu juga, ada yang belum. Nggak apa-apa disebutin juga. Nggak apa-apa. deh. Oh, jadi kita lagi produksi juga salah satu di Enggak OTT. yang kemarin ya. Iya. Oh ya yang kemarin.
Kita lagi bikin produksi di salah satu OTT itu di Okeflix. Kita di Okeflix, terus yang lagi sekarang mau produksi itu di Genflix gitu. Aku selalu dipasangin suami istri ngelawan sama senior tuh kayaknya agak aduh gimana. Kayak siapa kayak yang siapa tuh? Iya pokoknya gitu lah ya. Cindy Fatika Sari sama siapa? Oh iya, sama Iya, Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah. Firman ya, gitu. Terus kemarin juga kita ketemu Kak Indra Brukman ya, dia agak kaget juga ngeliat acting aku, dia pede nih jadi. Dan dia support loh dia. Iya. Indra Brugman support dia loh. Kaget loh, kok bisa acting ya katanya Padahal gitu. pertama kali gitu. Ya alhamdulillah ya, maksudnya saya bisa memberikan impact positif kepada dia, yang memberikan semangat gitu. Cerita singkat dong, perannya apa, filmnya menceritakan tentang apa? Oh cerita. Oh, filmnya itu Surga di Telapak Tangan Ayah. Biasanya itu kan kalau surga tuh di telapak kaki ibu ya. Ayahnya tuh nggak dilihat. Aku kasihan kan laki-laki, para laki nih kalian, kamu juga kan. Bagaimana pengorbanan seorang laki-laki buat keluarganya kan gitu. Terus ada salah satu perempuan lah gitu, wanita yang dari tempat yang gak baik lah di dunia ini, diangkat derajatnya, dijadikan istri. Terus perekonomian kan kita kadang di bawah kadang di atas ya. Dan Kak Sandi tuh sebagai suami aku ceritanya perekonomiannya tuh down gitu. Dan akhirnya si perempuannya ini selingkuh gitu. Perempuannya selingkuh dan akhirnya Kak Sandi jual narkoba, jadi kurir lah kayak gitu, karena terhimpit dengan ekonomi kan. Ini semua kan permasalahan Iya. perekonomian ya gitu. Akhirnya ya terakhirnya tragis, tonton aja dia pokoknya. Peran Kak Sandi juga sebagai suami. Sebagai suaminya, sebagai Namanya? ayahnya. Kak ini Aku Meta. Hadi. Hardi. Jadi perannya jadi namanya Hardi. nontonnya di Netflix sama Di Okeflix. Okeflix, Ah. okeflix.com. Di Genflix lagi produksi. Gitu. Jadi itu salah satu ya, bersyukur sih ada peluang-peluang hal ini ya, membuat positif loh ya. peluang positif kan, akhirnya kita terus bisa produktif ya dan berkarya gitu. Ini pasca menikah ada rencana mungkin program baby atau gimana? Kalau rencana sih pasti ada ya, cuman kan semua tergantung sama Allah. Mudah-mudahan bulan ini jadi nih. Bismillah gitu. Pokoknya Kak Sandi tuh care banget deh, dia juga bantuin aku. Kemarin aku ngedesain, aku bantuin, aku ajarin, bisa juga dia. Gitu. Kak Sandi juga nggak ini nunda ya? Enggak lah, nggak nunda sama sekali. Ada target mungkin nggak tahun ini? Ya kalau dikasih sama Allah tahun ini ya pasti maunya langsung ya. Mungkin kayak seperti yang artis-artis program baby tahun ini. Enggak, kemarin tuh jadi kita udah ke dokter kandungan, terus dokter bilang tunggu sampai 3 bulan ke depan. Kalau misalnya 3 bulan ke depan belum mengandung juga, terus kita disuruh balik lagi ke dokter, mungkin baru program ya. Ya. Oh ada rencana berarti Iya. program kalau memang. Tunggu 3 bulan. Rencana mau honeymoon lagi mungkin kemana nih Kak? Pengennya sih kita udah kemana-mana, cuman kita belum bisa kemana-mana karena alhamdulillah Allah kasih kita kerjaan yang cukup menurut aku pribadi cukup luar biasa ya gitu. Maksudnya ya bagi aku tiap hari honeymoon ya sama Kak Sandi di tempat kerja juga kayak kemarin gitu. Pas aku lagi ngedesain Kak Sandi nemenin, itu honeymoon ya kan. Pas di lokasi syuting bareng-bareng juga, itu honeymoon, ya udah gitu aja. Momen kebersamaan itu lah kan. Honeymoon rencananya kemana nih Kak kalau emang ada Pengennya waktu? ke Mekah, aku pengennya ke Mekah, cuman kan belum dibuka kan Mekah, tapi dalam insya Allah sih habis Lebaran kita mau ke Bali ya. Aku mau ngecek bisnis aku juga yang di sana. Ajak kita berarti. Insya Allah. Mau ikut ke Mekah rame-rame, mau ikut, ayo. Kalau ada rezekinya dari Allah. Di Bali. Hah? Ke Bali katanya. Oh, ke Bali atau ke Insya Allah Mekah boleh, gitu. boleh. Kalau dulu pas Lanjut, di Mekah yang pertama kali sama ini salah satu Nggak station boleh. wartawan. Bawa handphone paling juga boleh. Ih, jangan salah dulu. Kita sampai ada ininya, salah satu pakai ini kayak gini. Di lantai 3-nya dulu. Insya Allah nanti lah ya. Pulang, pas selesai itu langsung dibawa Malaskar masuk ke poskonya, ditanya-tanyain. Ini buat apa gini? Pusing gua. Nah ini lebaran pertama juga nih kan, nanti buat Kak Sandi juga bersama istri pas kamu mualaf juga kan. Gimana ada rencana lebaran di sini atau di mana nih? Rencana Lebaran sih di sini karena kan biasanya aku ke ini ya ke kampungnya almarhum papaku, tapi sekarang kan nggak boleh keluar kota kan. Kita kan WNI yang baik, ya udah ngikutin aja lah peraturan pemerintah, ya sudah di rumah aja open house.
Ada rencana apa nih ke depan nih Kak nih di pandemi ini, mungkin mau punya rumah impian kah? Lagi nabung atau gimana nih Kak nih? Buat keduanya nih. Pengen apa yang kita sama aja sama Kak Indra ya, pengen Ferrari. Udah lah. Pengen apa kamu? Tahun ini Kak Sandi sendiri ada rencana aku mau beliin rumah mungkin buat Kak Heni atau gimana? sebenarnya sih aku rencananya aku mau bangun perusahaan gitu. Amin. Bukan perusahaan ya, kalau misalnya wahnya itu kan holding company gitu kan. Aku mau bikin holding company, jadi punya sister company. Salah satunya kan karena aku di bidang entertainment, jadi aku punya perusahaan yang fokus untuk membangun perusahaan entertainment ya, mau itu perikanan, advertising gitu-gitulah. Bahkan ke ya digital semuanya gitu. Ya, ibaratnya dari dasarnya ya production house dulu kan. Nah, ya alhamdulillah kan saya kan dulu pernah punya production house dulu kan gitu. Iya. Tahun 2008 gitu kan. Saya produksi di beberapa, ini salah satunya juga ini kan pernah, salah satunya di station yang kesayangan kita nih yang sekarang lagi nonton gitu. Itu kalau Kak Sandi, Kak Heni ada nggak impian? Kalau aku sih pingin apa ya? Pengen lebih sukses aja sih dari sekarang, mungkin bisa nambah kendaraan, nambah rumah lagi, nambah apartemen lagi, terus perusahaan aku makin besar. Itu aja sih yang aku pengen, sama cepat-cepat dapat momongan. Amin. Amin, amin, amin. Nah Kak, nih Oh iya, satu lagi, kita rencana sih kalau ini mau bikin yayasan ya. Insya Allah, Bismillah. Apalagi sih ya. Pemirsa. Kak Sandi, Kak Heni, ada maaf nih, ada informasi tambahan mau nggak jawab nih mengenai Apa nih? update kasus kakak nih yang kemarin udah sempet lapor beberapa waktu lalu ke Polres. Kalau Ada lanjutan nggak Kak? enggak ya, kita belum lapor ya. Ya intinya Yang sih no netizen comment. itu, laporin netizen itu. Oh, itu updatean. Nanti tanya sama lawyer aku aja kalau masalah updatean. Kalau masalah aku tanya sama lawyer aku aja. Tapi di sini ku perjelas, aku tidak megang sertifikatnya beliau. Oh gitu, iya ada Iya, banyak aku bilang cuma ada pegang- paspor gitu kan, terus Kalau- dibilang nggak paham agama gitu. Ya terserah mau ngomong apa, aku no comment. Yang pasti aku tegaskan di sini, aku tidak megang sertifikat rumah asli ya. Aku hanya pegang fotokopinya saja, itu aja. Paspor dia. Ya nanti pokoknya kita omongin lagi sama Isu lawyer gue. menuntut Karyo 10M gimana tuh Kak Sandi? Jadi Junior, yang pertama sih gini aja, Sama untuk lawyer aja lah masalah ya. masalah hukum nanti tanya aja ke lawyer saya, pengacara Uh-uh. Boy. Itu lebih detail, beliau tahu lebih detail gitu kan untuk secara hukumnya. Tapi kalau untuk mengenai tadi ya soal agama, aduh ilmu saya sangat kecil. Kita tanya Gitu. aja sama yang ahli agamanya, Ilmu saya sangat lawyer. sedikit. Saya mungkin nggak tahu apa-apa dalam hal ilmu, saya bukan siapa-siapa dalam hal ilmu agama, saya nggak ngerti. Apalagi Gitu masih aja. mualaf ya. Tapi mungkin ada yang bisa menjelaskan yang lebih mengerti. Nah, dari saya. boleh tanya sama ahli agamanya. Lawyernya Kak Sandi tuh Bang Firdaus. Kalau lawyerku sendiri tuh apa yang ngurusin lawyer aku di pengadilan agama, Mahatma Mardika. Nah dibilangnya katanya udah move on Karyonya nih. Gimana tuh Kak? Ya alhamdulillah, semoga bahagia, semoga mendapatkan pendamping yang lebih baik, mendapatkan yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia impikan kan gitu. Mungkin aku kemarin bukan yang terbaik buat dia, itu aja. Yang Kak Sandi nuntut 10M gimana tuh Kak nanggepin Kak? Iya, kalau yang mengenai tadi langsung dibicarakan Oh, sama iya. kuasa hukum saya aja, Pak Firdaus, pengacara Boy. Dia yang lebih tahu strateginya seperti apa dan langkah-langkahnya gimana. Dituding pun poliandri dan membunuh karakter RF, gimana nih Kak? Oke deh. Biar Biar lawyer masyarakat yang menilai sendiri kan kayak gitu, biar lawyerku aja yang berbicara, biar apa, karena kan kalau masalah hukum bukan ranah aku bukan sarjana hukum dan aku juga nggak punya legalitas hukum kan, jadi lebih baik berbicara sama ahlinya aja gitu. Kalau Iya. misalnya orang mau berbicara apa terserah gitu, cuman aku sama Allah yang tahu kan gitu. Kalau Iya. misalnya aku pun harus sumpah Al-Quran, sumpah apapun juga aku berani kok. Maksudnya apa yang aku berbicarakan itu semua ya
yang terjadi dalam hidup aku. Itu aja sih. Dan memang kemarin itu kan saya ke Polda itu kan sebenarnya ini ada apa sih Ki? Gitu kok. Kok kita kan pernah ketemu baik-baik aja, kok ada masalah gitu kan. Nah, udah pernah ketemu padahal. udah pernah setelah kita Oh pernikahan iya, ya. ini kita tegaskan ya, kita itu ketemu sama beliau itu setelah aku dan Kak Sandi melangsungkan pernikahan gitu. Artinya udah oke. Bukan sebelum, karena takutnya kan simpang siur ya gitu. Padahal kita setiap diwawancara itu kita selalu bilang bahwa kita bertemunya setelah kita melangsungkan pernikahan. Iya. Nah, dituntut perzinahan gimana nih Kak? Kita- Akan nuntut balik atau gimana Kak? Gini aja, aku sebagai warga negara Indonesia yang baik dan Kak Sandi juga sama gitu, kita ikutin aja proses yang sudah berjalan. Nanti kan yang menilai kan semua orang yang mengerti hukum ya, itu aja sih. Dan saya kan kemarin itu cuma hanya memberikan statement. Pertama, saya kan cuma sebagai mungkin ya saya lebih dulu lah di dunia entertainment dari tahun 97. Jadi ya wajar kan kalau saya bilang junior. Junior itu kan bukan hal yang jelek gitu kan. Ya udahlah. Hanya memberitahukan. Satu, kedua, saya cuma memberitahukan adalah gini. Dalam satu melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Ya kan, baru kita bertindak seperti itu. Kedua, kan ini kan bukan masalah saya sebenarnya, ini kan saya kan nggak tahu nih permasalahan antara masa lalunya mereka nih. Saya di sini kan sebagai penengah awal kan, saya cuma ingin mendamaikan. Tujuannya supaya ini kan pernah bersama dahulu gitu kan, hanya harusnya kan saling menghargai, apalagi kan di dunia apa sekarang kan di bulan suci Ramadan juga kan, seharusnya kan ada hal yang baik. Tapi ya kalau memang terjadi seperti ini ya itu kan di luar ranah kita ya. Gitu kan, jadi emang saya kemarin cuma mengingatkan kalau kamu menyakiti wanita sama saja kamu menyakiti ibumu. Itu nasihat maksudnya. Ya sudah, biar aja. Oke. Maksudnya Gitu lah. terserah lah, mau berpikir apa, Dan- terserah juga dan- apapun gitu loh. Setelah itu kan kenapa saya berbicara seperti itu? Kan saya ngalamin. Gitu kan. Saya mengalami yaitu apa? Saya kan mempunyai seorang ibu yang saya sayangi yang meninggal. Artinya kan dia adalah seorang wanita. Mungkin saya punya kesalahan-kesalahan yang nggak bisa saya tebus, ataupun kebaikan-kebaikan saya lakukan dulu tidak bisa saya tebus. Jadi itulah bagaimana cara saya paling nggak untuk mengingatkan kalau kita menyakiti wanita sama saja kita menyakiti ibu kita. Tuh. Bisa jadi pesan buat RS.